Kuwait sama di Saudi sudah dua keluar. Dia membantah tasawuf, dia ambil kalam-kalam sufi dulu dia pretelin dengan makna yang dia mau. Mengikutin imamnya Syekh Ibnu Taimiyah yang memahami kalam Ibnu Arabi versi dia, bukan versi Ibnu Arabi. Contohnya Ibnu Arabi cerita tentang maqamul hayrah. Hayrah itu heran. Heran itu gini. Kita kan kalau sholat panggilannya hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Ayo sholat, jawabannya tidak daya upaya untuk sholat kecuali dengan izin Allah. Berarti antum bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, itu karena izin siapa? Pertanyaannya, kalau itu izin Allah, yang sholat siapa? Yang sholat kita apa Allah? Nah, ini namanya hayrah. Kalau saya katakan yang sholat Allah, Allah kan qadim. Allah nggak mukallaf, nggak dapat perintah. Kalau kita bilang kita yang sholat, kita sholatnya karena izin Allah. Apa kata Ibnu Arabi? Saya bingung ini. Ini disebut maqamul hayrah. Ibnu Taimiyah dia nukil itu, dia bilang ini Imamul Ittihadiyah, Imam Ittihad, bilang bersatu sama Allah. Dia giring teks ini teks lagi mabuk. Dia giring ke alam syariat, ke alam hukum fikih, nggak nyambung, ke alam akidah, nggak nyambung. Nah, ini yang disebut oleh beliau, faminhum, di antara mereka man alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yang memutarbalikkan kalam sufi bukan pada jalur yang dimaksud oleh sufi. Wa qad ajiza katsirun an halliha li'ajzi mahalliha, dan memang diakui. Jadi beliau sendiri mengakui, ini sufi-sufi ini kan nulis buku. Kalau udah jadi buku siapa aja bisa baca toh? Nah, ini masalahnya. Karena udah jadi buku, pembenci sufi bisa baca, pencinta sufi bisa baca. Ini masalahnya. Karena Ibnu Taimiyah itu tinggal di Damaskus, Ibnu Arabi terakhir kan di Damaskus. Maka dia bisa baca teks Ibnu Taimiyah. Walhasil apa yang terjadi? Dia terjemahkan teksnya Ibnu Arabi sesuai pemahaman dia. Jadi yang salah siapa? Yang salah paham, ya. Lalu beliau mengatakan faminha ma jaa fil ayat wal akhbar masyhura wa ma jaa fil asaril ma'thura wa misalu ma jaa fi saril khabar sahih. Ternyata masalah ini bukan hanya dari kalam sufi, bahkan kalam ilahiyah pun mereka salah pahami. Kalam Nabi pun juga mereka salah pahami, ya. Ada hadis qudsi misalnya. Hadis ini secara ilmu hadis dhaif, tapi secara ilmu rohani sahih. Maknanya sahih. Apa kalamnya? Ma wasi'ani samai wala ardi, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidaklah aku dapat ditampung, tajallinya Allah itu tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi. Masih ingat ayat surah Al-Qasas, ya? Inna aradnal amanat, kami tawarkan amanah. Amanah apa? Amanah tajalli. Allah bercermin. Allah ingin bercermin nih. Langit tolak, gak sanggup ya Allah. Gunung tolak, gak sanggup ya Allah. Itu gunung yang antum daki-daki itu gak sanggup tuh nerima tajalli Allah. Bumi gak sanggup, langit gak sanggup. Fahamalahal insan, lalu dipikulah oleh insan. Tapi manusia, mereka kebanyakan jahul. Jahul kan jahil banget artinya. Lalu apa? Zalim kepada dirinya, karena dia melupakan amanah itu. Jadi hadis qudsi ini walaupun dhaif secara sanad, tapi dia menjelaskan makna. Itulah setahu saya pemahaman ayat ini paling cocok hadis ini yang menjelaskan. Jadi kalau mau tafsir bil ma'thur, ini salah satunya. Maka dia bisa menjadi sahih secara makna, tapi tidak sahih secara sanad. Kita juga nggak maksa-maksain, ya. Ini sahih secara kasyaf, oh jauh amat, nggak usah, ya. Wa minha la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran, ya. Nah, ini yang kita baca tadi. Ini juga sering disalahpahami, ya. Apabila hambaku mendekatkan diri dengan nawafil, nawafil itu yang kita sebut wirid, zikir, khalwat, tarekat. Nah, itu dia kita maksud nawafil.
Dan inilah rahasia kenapa tarekat itu banyak, karena Allah menulisnya nawafil. Nawafil jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya nafilah. Nafilah artinya apa? Amalan sunat. Tuh, zikir la ilaha illallah 165, 100 kali, 1000 kali, 70.000 kali. Sunat atau wajib? Sunat. Nafilah bukan? Menyebut ismul jalalah, Allah, ya Allah, wajib atau sunat? Sebenarnya istilahnya mandub ya. Mandub dianjurkan. Tapi kalau orang istiqomah di situ, hatta uhibbahu, ya, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah jatuh cinta, orang kalau sudah cinta gimana? Dia maunya yang dicintainya itu ngikutin apa yang dia mau, benar gak? Nah itu baru benar tuh. Sama, Allah itu juga mesra sama kita. Maka Allah pun mengalah dengan kehendak kita. Kalau sudah begitu, baru kalau dia ngomong, kunnya fayakun. Itu makomnya makom ini, teman-teman. Makom apa tuh? Makom ketika diganti sifatnya. Kalau asma belum. Itu sebabnya orang yang jago zikir, dia baru jago berdoa. Tapi kalau yang sudah diganti sifatnya oleh Allah, apapun terbersit di kalbunya jadi. Itulah Rasulullah, itulah Ahlul Badar, itulah para kutub, itulah para abdal, wali-wali Allah yang tinggi. Nah kalau kita biasanya dikasih ahwal, antum dikasih makom, ahwal paling-paling. Kadang-kadang suatu saat lagi kepepet, hatinya berbicara, kejadian. Saat itu dipinjam kalbunya jadi kun, lumayan jalan-jalan sesekali. Itu alam rohani itu. Di mana dia? Di dalam diri kita nggak? Jadi sebenarnya alam-alam tadi itu ditemuinya di dalam diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Maka dalam beberapa riwayat kata beliau ada fuad, ada lisan, ada yad. Nah, kalau ada lisan itu yang disebut kun tadi. Terus ada hadis yang sahih. Ana jalisun man dzakarani. Aku adalah jalis. Apa arti jalis? Teman duduk orang yang menyebutku. Jadi antum kalau sudah berzikir kepada Allah itu udah sama kayak di depan Ka'bah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita sedang di depan Ka'bah. Nah disinilah murid-murid kadang salah paham, dikira kalau sudah zikir A udah sama kayak tawaf. Inilah kesalahan beberapa murid-murid yang meriwayatkan kalam Sidi Ahmad Tijani. Ya, Sidi Ahmad Tijani ngomong, sholawat ini sama dengan begini-begini, ya. Tapi sama itu bukan berarti benar-benar di sana gitu. Baik. Begitu juga hadis, ya, hadis qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Kemudian ada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya. Ini disebut dengan lafzul ma'iyyah. Ada hadis tajiduni indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kamu akan menemukan aku di sisi orang yang kalbunya munkasirah. Apa arti munkasirah? Pecah secara harfiah. Maksudnya gini, kalau ada orang kena musibah lalu kepepet, itu hatinya gimana? Lagi galau atau stabil? Galau. Di saat itu dia minta kepada Allah, itu kalbunya munkasirah. Sufi itu kalbunya tiap hari munkasirah. Itu bedanya sama. Jadi tidak semua orang tarekat itu sufi. Kayak kita-kita ini belum berhak disebut sufi. Ya. Termasuk juga inni lastu ka ahadikum inni azillu 'inda rabbi yut'imuni waskini. Jadi satu kali Nabi SAW, kan ada riwayat Nabi itu narok batu di perutnya menahan lapar, benar gak? Tapi Nabi mengatakan di waktu yang lain, ketika sahabatnya tidak makan, beliau kasih kepada sahabat. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Jawaban Nabi, aku diberi minum oleh Allah dan diberi makan di sisi Allah. Itu makan apa tuh? Itu yang sudah antum cobain tuh ya, zikir la ilaha illallah, kenyang. Ada teman kita zikir Allahu Samad, Allahu Samad, kenyang deh, nggak nafsu lagi mau makan.
Tapi kalau tiap hari begitu kan repot juga. Ya, nggak mau kerja ntar ya. Nah, jadi kenapa Allah kasih kita lapar? Supaya kita mau kerja. Baik. Adapun dalam asarnya ulama-ulama ya, tadi yang kita baca ya, ma fi jubati ilallah ya, subhani ma'az masyani dan lain-lainnya. Maka teman-teman dimulakan Allah. Jadi kitab ini tujuannya apa? Untuk menjelaskan kalam-kalam yang tadi, bahwa kalau orang sudah sampai tembus, cuma beliau nggak tahu istilahnya. Di zaman itu belum ada ulama yang mengistilahkan sampai ke makom ahud itu ya, alam ahud, belum ada. Hatta Ibnu Arabi belum pernah. Ibnu Arabi cuma bilang ahadiyatihi, keahadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, saya sering cerita mengenai Imam Quthaib Al-Ban. Di halaman 87 ya, paragraf bagian bawahnya. Quthaib Al-Ban ini, apa yang aneh dari beliau? Quthaib Al-Ban murid Sidi Abdul Qadir Jilani. Quthaib Al-Ban, dialah yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk membimbing Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi siapa mursyidnya? Syekh Abdul Qadir, kemudian disuruh Quthaib Siapa Quthaib Al-Ban? Ini beda dengan Muhammad Al-Fatih, gurunya Syekh Syamsuddin. Syamsuddin ini sufi. Sedangkan Quthaib Al-Ban dia malamatiyah. Nanti cek ya, cari di terjemahnya. Mungkin nanti Ustadz Ali bisa nyari nih. Siapa nih Quthaib Al-Ban? Nah, Quthaib Al-Ban ini ketika sampai di satu kota di Irak namanya Mosul. Mosul apa Mosul? Mosul ya. Ya. Di Irak. Sampai di sana orang-orang lagi mau ke masjid, beliau di depan masjid. Ketika orang sholat, beliau nggak sholat. Beliau gangguin orang sholat. Kayak yang kita ceritain tadi. Di dalam masjid ada hakim daerah tempatan yang bisa langsung mengeksekusi orang. Selesai sholat, si hakim ini terganggu sholatnya ya. Di dalam sholat dia merasa terganggu. Dia mikir ini wali apaan ini, sufi gila ini ya, ahli bid'ah zindik ini. Maka diadililah dia. Betul, murid-murid si hakim ini mengatakan zindik, yaquluna zindik. Ada di teksnya. Jadi ternyata teman-teman, dari dulu sufi ataupun malamati itu sering dituduh zindik. Jadi bukan Ustadz Fulan yang ada di Bogor itu yang pertama kali bilang zindik. Ya antum tahu ya maksudnya? Nah, ini paling sering nonton, tiap hari kayaknya nonton nih. Siapa yang duluan? Udah duluan deh mereka. Ini orang hakim, berarti dia ahli fikih bukan? Ahli fikih, ahli akidah. Nah, ini kebanyakan yang ingkar kepada sufi, kepada malamati siapa? Ahli fikih dan ahli akidah, rata-rata. Karena mereka mandangnya pakai zahir dan akal. Baik. Disidanglah beliau oleh qadhi orang kota Mosul tersebut, lalu dicecarlah dengan kalam-kalam ya. Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Qadhi, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban Tuan Qadhi? Enggak, saya tidak mengetahui semua ilmu Allah. Masuk barangnya ya. Apa kata beliau? Kata Quthaib Al-Ban, ana alladhi ya, la ta'lamuhu anta. Akulah ilmu yang dulu kamu enggak tahu itu. Akulah ilmu yang kamu sekarang enggak mengerti itu. Bengong Qadhinya. Ah, ini yang disebut apa? Malamatiyah. Kalau di teks ini apa? La wallahi ya. Kata si Qadhi, jawaban Quthaib, fa ana min dzalikal ilmi alladhi la ta'lamuhu wa ma 'alaika in kunta siddiqan aw zindiqan. Sayalah ilmu yang kamu tidak tahu itu. Ilmu yang kamu enggak tahu ada dalam qalbuku. Lalu urusannya apa kamu bilang aku zindik atau siddiq? Bengong si Qadhi, dilepasin habis itu. Nah, ini yang disebut malamatiyah. Malamatiyah dia waras, teman-teman. Dia waras. Tapi dia punya tugas. Tugasnya apa? Nguji orang-orang waras.
Antum hati-hati, ini zawiyah-zawiyah tarekat, majelis-majelis zikir, masjid-masjid, pesantren-pesantren itu diuji. Kadang dengan tetangganya, benci nggak sama tetangganya? Ya, kadang kita buat khataman, tiba-tiba tetangganya datang, berisik, gua sakit gitu. Itu pernah ya, kita punya haflah dulu khataman, ya tetangga kita ngomong gitu. Itu ujian bagi kita semua. Terbesit nggak di hati? Terlaknat loh gitu. Udah habis antum. Habis antum itu. Jangan pernah ngomong begitu. Baik. Kira-kira gimana? Mau dilanjutkan nih? Nah, kalam-kalam seperti ini ada yang menerimanya dengan inkar, ada yang menerimanya dengan qalbun salim. Ke qalbu itu di kitab-kitab cuma dibagi 3. Qalbun marid, qalbun mayyit, qalbun salim. Qalbu yang sakit. Ini ciri-cirinya sholat gak khusyuk, gak enak. Qalbunnya marid tuh. Tapi masih mau ngaji, berarti dia flu qalbunya. Flu aja. Zikir, apalagi ini di Rumi Center ada khataman. Zikir tapi merasa ini lama amat gitu ya. Coba teman-teman antum ngomong gitu nggak, Pak Muhsin? Gimana Bang Edo? Gitu nggak? Jangan-jangan antum yang ngomong gitu. Ya. Antum bilang ini kayak sohib lama amat gitu ya. Ada perasaan gitu, kolbunya lagi marid. Kolbunya lagi marid. Kolbu itu senangnya makan kalimah nama Allah. Kita kasih makanan itu muntah, berarti ada yang nggak benar di perutnya. Coba kalau anak kita, ini anak saya kan lagi demam nih, Hisham. Kita kasih makanan enak muntah, enak muntah, enak muntah. Ternyata badannya lagi panas, habis hujan-hujan. Antum kena hujan-hujan apa itu? Hujan dunia kali ya. Nah, itu yang bikin kita muntah kalau zikirullah. Panasan. Tuh yang ngerasa kok kalau datang ke majelis zikir itu saya kepanasan ya, nggak nyaman, kayak ada suara-suara nggak enak gitu. Itu ada nggak bener tuh, ada antum nyimpan sesuatu yang nggak bener, atau pikirannya macam-macam. Kita bisa bertengkar loh sama pikiran sendiri, tiba-tiba keringetan sendiri. AC-nya kenceng, kipas anginnya mantap, tapi kita masih keringetan. Nah, itu gara-gara itu ya, karena masalah tadi. Nah, itu qalbun marid. Saya mau tanya, antum kalau sakit datang ke dokter nggak? Kalau ada orang sakit nggak datang ke dokter, dia bilang tunggu aja Allah yang nyembuhin, itu waras nggak? Itu tawakul atau kasul? Orang tawakal atau lagi orang males? Atau nggak punya duit? Yang benar gimana kalau sakit? Wajib ke dokter atau sunat? Hukum berobat tuh. Sakit, antum sakit berobat hukumnya wajib atau bukan? Wajib kan, perintahnya jelas. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Lalu ada orang sakit nggak mau berobat, berarti dia nggak tahu kewajibannya. Ini yang disebut zalum, yang disebut dalam surah Al-Qasas tadi. Benar Al-Qasas ya? Dia zalim sama dirinya. Baik. Kalau qalbun salim ditandai kalau zikir nyaman. Al-Ahzab ya, akhir surat Al-Ahzab, inna aradnal amanat ya. Kami tawarkan amanah kepada langit bumi semuanya, mereka abaina, mereka enggan, lalu dipikullah oleh manusia. Surat Al-Ahzab ya, 88 ya. 72. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah, kalau qalbun salim, ini qalbu orang yang mukmin muttaqin. Ini awal qalbunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim awal qalbunya udah begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah qalbunya sakit, tidak pernah qalbunya mati. Awal qalbunya beliau salim. Salim ini nanti ada tingkatannya ke atas. Di lain waktu nanti kita jelaskan. Masih ada lagi di atas. Di kitab-kitab cuma 3. Tapi kalau oleh wali-wali Allah akhir zaman itu mereka jelasin itu. Ada lagi di atasnya ya. Sama kayak martabat 7. Dia kan cuma sampai insan kamil. Tapi kalau wali akhir zaman, dia ada terusannya tuh sampai 10, bahkan 11.
Baik. Lalu apa kata beliau? Falamma ra'aitu hazil aqwal, halaman 88. Maka tatkala aku melihat aqwal-aqwal ini sadirah, yang datang dari ahlil ahwal. Jadi kalam ini kalam ahlil ahwal. Apa arti ahwal? Orang yang dapat ya, majzub. Jadi ahwal itu dari Allah, maqam itu hasil riyadhah. Ahwal itu Allah yang ngasih kita. Sedangkan maqam kita yang berusaha dengan izin Allah, Allah taruh di sana, dikasih hadiah. Maka ahwal yang sudah ditetapkan disebut maqam. Ya, kita berusaha terus biar menunggu ahwal itu. Kalau ahwalnya sudah selalu turun, baru disebut orangnya bermaqam. Wa qad ashkala 'alal afham ta'lilaha. Wa qad ashkala 'alal afham ta'liluha. Wa 'azaba 'anil awham ta'wiluha. Ahbabtu an ashraha minhu man syaraha lahu sadri wa sanaha bihi fikri wa balagha ilahi qadri. Maka aku berusaha, karena ini susah dipahami, untuk mensyarahnya semampu diriku sendiri, ya, seluas qalbuku, semampu fikrahku, sesanggup qudrahku. Wa zakartu fi minal ibarat ma laysa fihi isti'arah, ya, wa qaddamtu dzikra hadhil ahadits wa ma ma'ah min alfazil ma'surah anir rijal, ya. Lalu beliau datangkanlah teks-teks tadi, nanti diurai. Jadi kitab ini enaknya diambil satu kalam diurai, satu kalam diurai, satu kalam diurai. Nah, itu nanti enaknya. Dan beliau katakan, aku namakan kitab ini Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Nah, yang diringkas atau disebut namanya oleh muhaqqiq dengan Zubat Khulasatit Tasawuf. Kaif? Bila kaif? Taib, ada pertanyaan nggak? Visual? Nah, tuh ada nanya kan? Bertanya, Bu ya. Jadi yakfi bahwa kita inginkan berbudi dan wajib kita berdiri untuk melaksanakan diri dan berbuat Jadi mohon menjelaskan juga dua kata ini. Berwirid. Baik. Kalau kita belajar hukum yang zahir disebut bersyariat. Sebenarnya semua itu syariat. Ada syariatnya zahir, kita sebut syariat. Ada syariat menjalankan isi perintah hukum itu disebut dengan thariqah. Lalu ada faham yang muncul ketika kita belajar dan mengamalkan syariat itu, namanya hakikat. Faham itu membuahkan sebuah pengetahuan rohani, dinamakan dengan ma'rifat. Semua itu syariat. Disebut syariat thariqah, syariat hakikah, syariat ma'rifah. Tapi karena istilah ini sudah baku, maka tidak masalah. Lalu gimana dengan orang yang mengatakan di masa Rasulullah nggak ada tuh syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat? Jawabnya gimana? Dia ahli apa? Kita tanya dulu. Kalau dia ngaku ahli hadis atau mengaku manhaj sunnah, nah, dia ustadz sunnah nih. Ya udah, kita tanya lagi. Di masa Rasul ada nggak hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan? Ada nggak di masa Nabi? Kalau di ahli fikih kita tanya, adakah hukum di masa Rasulullah hukum 5? Nggak ada kan? Wajib, mandub, mubah, makruh, mahzur atau muharram. Ada nggak? Nafi. Terus siapa yang buat itu? Ulama. Sama. Ini juga dibuat ulama kok. Gitu. Apa perbedaan antara wirid dengan thariqat? Thariqat itu kurikulum. Contohnya kurikulum tarekat Naqsyabandi, kurikulum tarekat Syazili,
Kurikulum Thariqat Qadiri itu kurikulum doang. Kurikulum itu hebatnya di kurikulum atau hebatnya pada syekhnya. Kalau ada sekolah yang keren itu sekolahnya, bangunannya, atau yang keren itu mursyidnya, gurunya. Gurunya ya. Sepakat? Ya. Jadi tidak ada namanya tarekat A lebih tinggi dari tarekat B. Yang ada mursyid A ngajarnya lebih keren daripada mursyid B gitu. Paham? Jadi ketika Bahauddin Syah Naqsyabandi mengatakan tarekat kita adalah akhir dari semua turuk. Maksudnya apa? Semua tarekat di luar zikirnya zikir jahar, penutupnya zikir khafi. Talqin pertama tarekat Naqsyabandi zikir khafi, Allah dalam kalbunya, atau hak tergantung, atau hu ya. Tapi dalam kalbu. Kalau udah selesai kurikulum zikirnya Naqsyabandi, ditutupnya pakai zikir apa? Tahlil pakai lisan. Berarti akhir dari tarekat Naqsyabandi, awal dari tarekat yang lain. Jadi itu masalah kurikulum, bukan masalah ini lebih afdal dari itu. Jadi yang masalah itu gurunya. Gurunya ini sama nih, orang Padang punya warung Padang, rumah makan Padang, sama-sama rendang. Rumah makan sederhana sama rumah makan apa lagi? Pagi sore. Itu pagi sore ya? Masih ada ya? Alhamdulillah. Sore ini nggak ada tuh yang datang ya. Itu rumah makan sama-sama buat rendang, tapi rasanya beda nggak? Sama-sama buat daging apa namanya? Cincang. Rasanya beda? Beda. Sama-sama teh talua, beda. Kopi, ini kan ada kopi Rumi nih. Terus saya buat kopi, beda nggak hasilnya? Beda nggak hasilnya? Beda. Bentuknya sama. Kopi kalau diolah ya begini bentuk kalau dikasih susu, bener nggak? Kasih susu, kasih gula, bentuknya sama. Kok dicoba ini kepahitan, ini kemanisan, ini enak. Nah ini tergantung gurunya. Nah guru itu ada yang dia mau hebat sendiri, dia nggak izinin orang lain. Ada yang sifatnya dia kaderisasi, dia kader lah orang-orang banyak-banyak. Nih tipsnya kalau mau nalkin orang, nih tipsnya kalau mau ngajarin orang. Maka banyaklah asistennya. Namanya franchise. Ya, banyaklah cabang-cabangnya tuh ya. Kira-kira begitu teman-teman. Ketika sudah bertorikot, dikasihlah sebuah wirid. Apa arti wirid? Zikir yang dirutinkan. Orang yang sudah rutin berzikir, itu namanya berwirid. Nah, ciri-ciri orang berwirid itu, kalau ketinggalan dia qadha. Ini antum kalau malam tadi belum lengkap nih zikirnya kemarin, diqadha nggak hari ini? Atau besok harus diqadha, karena itu latihan kolbu. Kayak gini, kita punya PR di sekolah kemarin, terus kita nggak buat. Pekan depan kita masuk, pura-pura bego aja. Nggak ada gitu, bisa nggak begitu? Nggak bisa, tiba-tiba antum ditendang nanti. Nah inilah kejadian pada murid-murid yang tidak mau bersuluk dengan benar. Lama-lama dia turidho anil hadrah, ya. Dia dilempar dari hadrah ahli zikir. Sama nih, suka bolos di kampus. Tahu-tahu udah lewat semester. Nggak usah lewat semester deh. Kalau udah nggak hadir 4 kali gimana? Nggak boleh ikut ujian. Kira-kira begitu. Masa wirid akal bernama kuliah, baca buku, diskusi, itu demikian ketatnya. Ketika bertorekot antum nggak ketat. Kampus itu yang bagus bangunannya atau dosennya? Dosennya. Kiainya kampus UIN sekarang siapa? Pak Azumedi Azra gitu ya. Pak Fulan. Tergantung ilmunya ilmu apa. Sama, suatu tempat itu mesti ada pilar-pilar itu. Pilar ahli zikir, pilar ta'lim. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Ya, syukur-syukur. Ya. Apalagi? Mafhum ya? Alhamdulillah.
Gimana? Kalau banat mau tanya boleh pil kitabah. Ya. Ya, fadhal. Alhamdulillah. Zikir terus merasa lelah dan ngantuk, itu pertanda banyak makan. Ya, sederhana aja. Itu sebabnya orang kalau mau wiridan atau mau khalwat, itu salah satu yang dikurangi adalah makan. Jadi saran saya, antum kalau mau zikiran malam, itu makannya kalau bisa sebelum maghrib. Kalau udah makannya malam, kayak ini kan ntar makannya pasti malam nih. Ya udah, berarti antum zikirnya nanti ba'da subuh. Ya. Dan jangan lupa witir ya. Biasanya karena makan banyak. Jadi kita punya kaidah, man kasura aqluhu kasura naumuhu. Yang banyak makannya, banyak tidurnya. Itu udah rumus. Kalau secara kesehatan, tanya ke teman-teman yang ahli kesehatan, kita kalau makan kan masukin glukosa, gula. Maka orang gula itu suka ngantukan, benar nggak? Antum kan manis, gak usah banyak-banyak gula deh ya. Tapi kalau ngantuknya ngantuk yang disebut man ra'ani fil manam, yang disebut masuk ke alam trans, itu beda lagi. Ada bab khususnya, an-naumu fi dzikr, bukan an-nu'as fi dzikr, itu dua hal yang beda. Ngantuk dalam berzikir itu akibat makan. Ada yang kedua, an-naumu fi dzikr, itu beda. Kalau tidur dalam zikir itu anugerah. Karena orang kalau bisa tidur dalam zikir itu lagi dapat anugerah rohani dari Allah. Dia zikir, kolbunya ngerasa hidup, tapi kata orang dia ngorok. Pernah ngalami gak? Coba tanya sama pasangannya kalau punya pasangan, atau sama temennya yang satu kosan. Ya, kita kata dia ngorok. Tapi kita ngerasanya zikir. Pernah ngalami itu, antum dapat anugerah. Ya, itulah yang disebut dengan, baru paham ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau orang yang tidak paham, junubihim itu diartikan sebelum tidur. Kalau bagi ahli zikir, itu zikir saat tidur. Yang tidur kan badan. Kolbu kita nggak boleh tidur. Antum kolbunya nggak boleh tidur. Ruhnya kan digenggam oleh Allah. Nah, kolbunya tidur nggak? Kalau tidur lalai, ghaflah. Ghaflah itu penyakit kolbu. Bahaya itu. Nggak tembus nanti ke sana. Ya, jadi beda Mbak Aisyah tadi ya. Bu Aisyah atau Mbak Aisyah, ini beda ngantuk dengan tidur dalam berzikir. Ahwal oke. Taib. Satu aja dulu. Teman-teman, ini penting. Kenapa awal orang zikir ini, kalau antum udah talqin zikir nih, ini rasanya beda-beda loh. Ada yang nggak jelas rasanya. Kok saya nggak nangis ya gitu, teman nangis gitu, ada yang begitu. Ada yang ngerasa panas, ada yang ngerasa berdesir, ada yang ngerasa dingin, kebanyakan merasa panas. Kebanyakan merasa hararah, karena zikir itu punya kuwah, hararah. Ya, itu yang sudah ditalkin biasanya. Kalau syukur-syukur antum yang belum talkin baru ngamalin ya hayu qayyum udah ngerasain. Nanti kelihatan tuh bahwa karakter di tubuh saya yang dominan adalah karakter api, air, angin, atau tanah. Itu beda-beda tuh karakternya nanti. Orang yang dominan karakter api nanti dia panas. Makanya rata-rata orang-orang kayak kita ini emosinya tinggi. Nanti berubah. Coba aja rasain.
Kalau berubah udah jadi dingin, antum nanti nggak pemarah. Nggak pemarah. Tiba-tiba nggak mau marah aja udah. Oke? Ada yang kalau lagi zikir, pas diberi tidur kayak tadi, dibawa melayang kemana-mana. Ada yang melayang pakai angan-angannya, ada yang melayang pakai kolbunya. Yang benar yang mana? Kalau melayang pakai ini, antum capek zikirnya. Tapi kalau melayang pakai kolbu, nanti dibawa ke alam-alam mana, ntar ngelihat siapa, ketemu siapa. Kadang-kadang nikmat aja. Tiba-tiba 1 jam rasanya 1 menit, pernah nggak ngalamin? Yang sering kebalikannya. 2 menit rasanya 2 jam, itu yang sering ya. Kenapa itu beda? Karena di tubuh kita memang ada. Ini yang disebut dalam Al-Quran, bahwa kita ini dicipta ada dari kal-fakhar gitu ya. Bahwa anasir tanahnya tanah yang tanah bakar, tanah kering. Ada yang tanah liat, ada yang tanah humus. Ada yang disebut min ma'in mahin, air. Makanya orang-orang zikir dia ngerasa kayak tubuhnya ini tiba-tiba jatuh aja gitu. Nah, itu tanah biasanya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada yang merasa kolbunya tenang. Ada yang wajilat, kolbunya bergetar. Ada yang di surat Az-Zumar, tadi Al-Anfal ayat 2. Az-Zumar ayat 23, taqsyairu, tubuhnya bergetar. Maka orang ini kadang-kadang ini ya, di Malang itu sama di Sumatera Barat itu banyak orang kalau dizikir tarikan Naqsyabandiyah masa mania. Kalau lo zikir tuh nih, oh yang nggak ngerti dikira kemasukan jin. Itu bukan kemasukan jin, itu namanya sayhat, ya, teriakan-teriakan batin. Nah di kita insya Allah nggak banyak itu, karena kita padukan dengan zikir syaziliyah. Jadi itu biasanya bisa netral. Nah itu sebabnya kita zawiyah kita ribat nuraniyah, kita menggunakan teknik Naqsyabandiyah dan syaziliyah. Ya. Nah di Cafe Rumi kan Naqsyabandiyah ya. Naqsyabandiyah haqqaniyah, itu juga ada syazilinya. Baik. Ada lagi? Ya, diringkas saja. Suaranya kurang jelas ya. Tafham soal? Cukup dulu. Apakah harus mandi tobat ya? Mandi tobat nggak sebelum zikir? Mandi tobat itu ada mandi secara zahir, kita mandi beneran. Itu kalau mau masuk khalwat. Antum punya khalwat di rumah, punya ruang khusus zikir, bagusnya mandi dulu. Ini cuma istilah ahli zikir. Ya. Di ahli fikih nggak ketemu mandi tobat ya, ketemu nggak? Yang ada cuma mandi masuk Islam. Nah, maka kita kiaslah dari mandi masuk Islam itu dengan mandi masuk ke alam thariqah, ke ranah thariqah, alam zikir. Mandi di situ jangan diperdebatkan mana dalilnya ini segala macam, itu manfaatnya ya. Orang kalau lagi galau itu obatnya suruh mandi. Coba orang-orang yang kesurupan tuh mandiin aja guyur. Kalau belum nyatu dengan darahnya, jin-jinnya itu kabur, itu bisa sadar itu insyaallah. Itu biasanya ya, biasanya. Jadi apakah perlu mandi tobat? Idealnya kalau sanggup lakukan itu. Tapi kalau tidak, cukup zikir taubat, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, kita tobatkan masing-masing anggota tubuh. Nah, itulah mandi tobat hakiki. Baik. Yang kedua tadi apa? Apa tadi Bu ya? Maksud? Kalau membaca Ratibul Hadab, apakah sudah bertorikot? Iya, kalau sudah baca Ratibul Hadab, apakah masuk bertorikot gitu ya? Oke. Ada satu kaidah yang ditulis oleh Habib Zain bin Smith, masih hidup ya di Madinah, hafizahullah.
Apa kata beliau? Tarekat Alawiyah yang kita juga pakai zikirnya pada maghrib dan pada isya, Ratibul Haddad dan Ratibul Atas, itu zahirnya Alawi, batinnya Syazili. Kata Imam Abul Hasan Syazili, nah ini ada dalam kitab Lataiful Minan. Apa kata beliau? Siapa yang baca hizibku, wiridku, maka baginya apa yang kami dapat, maka dia juga masuk dengan apa yang kami dapatkan gitu. Maksudnya dia termasuk kepada thariqah tersebut, cuma belum ditalqin dan dibaiat zikir. Itu aja bedanya. Longgar, gampang keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Jadi kalau sudah ngamalin Ratibul Haddad, minimal sudah disebut berthariqah Ba'alawiyah, thariqahnya Sa'adah Ba'alawi. Baik. Apa lagi tadi? Nggak jelas suaranya. Trauma. Oh, orang uzur. Ya, yang pertama terlalu banyak uzur. Ya, ini memang zaman rukhsah ini. Ini zaman rukhsah benar teman-teman. Kita ini umat yang dhaif. Maka guru-guru yang hidup di zaman ini harus mengerti masalah itu. Makanya kita di ribat nggak maksa-maksain orang kan ya, nggak bisa ya sudah. Nggak bisa 200, abis ada sholat ya 40. Nggak bisa ya 7 gitu. Ya kan? Kita kasih rukhsah, nggak bisa ya sekali gitu. Penting mau. Belum mau, ya sudah mau ngaji aja dulu. Cukup. Tapi kalau mau berthariqah, ayo kita beramal secara disiplin. Jadi baiat itu teman-teman sama dengan kontrak belajar. Itu yang disebut baiat. Nah di ribat kita nggak buat baiat, kita cuma buat talqin. Karena talqin itu inti dari baiat. Jadi antum nggak perlu sumpah setia sama kita. Nanti sumpah setianya Imam Mahdi aja. Ya, sama saya nggak pantas. Nggak pantas. Nanti sama Imam Mahdi aja kalau beliau keluar ya. Kalau keluar, antumnya masih hidup. Tahu-tahu Imam Mahdi keluar, antum mengikut Dajjal, kan repot. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Insyaallah kalau kita ngaji tasawuf dengan benar, kita akan bisa membedakan ini Dajjal atau ini Al-Mahdi, insyaallah. Insyaallah. Taib. Yang kedua tadi apa tentang cara mengqadha? Kok qadha zikir atau qadha amalan sunat? Kok qadhanya seingatnya aja? Syuyukh keluar dari thariqat. Oke, baik. Baik. Kalau antum pernah keluar dari suatu majelis seorang syekh, dan antum tahu bahwa thariqah ini syekhnya benar, syekhnya wasil dan muwasil dua. Jadi ada orang syekhnya wasil, dia sampai, tapi dia nggak bisa bawa orang sampai. Minimal kebagian yang dia peroleh. Kalau sudah ketemu syekh yang wasil muwasil, ini yang disebut kamil mukammil. Ideal, kalau kita artikan ideal. Dia pinter secara rohani dan bisa bikin orang pinter. Dia istiqomah lalu bisa mendidik orang istiqomah. Kalau sudah ketemu, lalu antum keluar, istikharah lagi. Istikharah bukan sekali dua kali. Istikharahnya kalau bisa 3-7 hari. Minta izin, minta kepada Allah. Ya Rabb, apakah aku ke syekh fulan atau ke syekh mana? Nanti antum dikasih tuh jalannya. Kadang-kadang dikasihnya lewat mimpi, kadang-kadang habis doa langsung muncul wajahnya dalam pikiran kita. Kadang-kadang orang yang dulu kita benci. Kadang-kadang teman kita sendiri. Ini repot. Kadang-kadang tetangga kita. Ini terjadi pada guru saya, Maulana Syekh Hasan Basri Jalil. Udah berguru kemana-mana,
Tahu-tahu semua persoalan dia nggak bisa dijawab kecuali seorang syekh, tetangganya sendiri, yang dia nggak anggap selama ini. Siapa yang ngasih tahu? Ayahnya, karena ayah beliau Syekh Jalil itu mursyid Naqsyabandiyah. Apa kata ayahnya? Kamu jauh-jauh ngaji, pindah kota, pindah daerah. Tuh yang bisa jawab pertanyaanmu, Maulana Kanis namanya. Ya cuma gak nyampe 1 kilo lah dari rumahnya, ketemu. Karena kan gitu, jebakan Batman. Nah, kemampuan kita membuang ego, wah itu antum udah kebuka hijabnya langsung. Nih kita tahu nih, ini tetangga nih masa bisa bawa saya, ini temanku maka bisa bawa aku gitu ya. Bisa merendahkan itu, ini orang sudah mulai dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada cara-cara lain. Tahu-tahu dalam beberapa hari berikut ketemunya sama murid syekh itu gitu. Atau ketemunya syekh itu mulu, ketemu dia lagi. Nah, itu isyarat-isyarat dari Allah. Kalau anak-anak zaman milenial kadang-kadang pas buka YouTube dia lagi gitu. Nah, itu biasanya isyarat ya. Isyarat, tapi jangan terlalu percaya. Istikharah lagi sampai mantap. Gitu caranya supaya kembali kepada majelisnya syuyukh. Ya, masih? Apa udah cukup? Masuk alam trans. Ya, masuk alam trans itu nggak bisa dibuat-buat. Disitulah nyata makna hadis. Allah lah yang muqallibul qulub. Apa kata Nabi? Wa muqallibil qulub. Demi yang bolak-balik hati. Nyata di situ. Ya, sangat nyata di situ. Jadi, ketika antum masuk ke alam trans, alam antara sadar tidak sadar, cara kembalinya nanti Allah sendiri yang kembalikan. Ya, biasanya dengan zikir yang kita sudah ada. Itu sebabnya orang ini harus punya wirid, punya zikir. Nanti zikir itu yang akan tarik dia kembali. Seperti disebutkan di Muqaddimah, orang ini tidak akan kembali kecuali dengan zikrullah. Nah, ini yang disebut dalam perkataan Imam Ad-Daqqah, az-zikru silahul muridin. Zikir itu senjata orang murid salik, ketika terjadi apa-apa dia bisa kembali dengan itu. Ya, yang terakhir tadi apa? Udah. Berkhalwat. Oh iya, boleh. Berkhalwat boleh dalam keadaan apa saja, tapi tergantung nanti izin gurunya. Ini dalilnya adalah istri-istri Nabi beritikaf dalam keadaan haid, tapi mereka naruh tempat sesuatu. Karena dulu belum ada yang disebut mani' an suquti ma'il haid atau damil haid. Belum ada yang namanya pembalut ya. Nah, dulu mereka pakai tempat di masjid. Jadi boleh. Karena berkhalwat itu untuk kerjaan kolbu, jadi boleh. Baik. Kira-kira itu teman-teman. Kita rehat dulu. Insyaallah setelah ini kita kajian Khatmul Aulia. Setelah berzikir, nanti kita lihat keadaannya, zikir Ratibul Haddad atau gimana ya. Supaya tempat ini kita ikut juga partisipasi dalam meneranginya. Bagusnya baca Ratibul Haddad ya. Walaupun di sini sudah ada khataman, kita juga baca ini untuk tambah berkah. Insyaallah nanti silakan dibuka filenya tentang Ratibul Haddad. Dan nanti ada Buya Asfi yang nyamar di belakang. Insyaallah kita akan kajian sampai Isya atau lebih sedikit ya. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.